Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersama dengan Dr. Ferry Darmawan, spesialis obstet dan ginekologi dari layanan unggulan Kartika Fertility Center, Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Saat ini saya sedang bersama Dr. Gunawan Dwi Prayitno dengan nama lengkap Kolonel CKM Dr. Gunawan Dwi Prayitno, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan fertility dan endokrinologi reproduksi. Beliau adalah salah satu perintis layanan unggulan Kartika Fertility Center dan saat ini adalah salah satu pakar fertilitas yang terkemuka di Indonesia. Beliau salah satu senior di subdivisi kami di endokrinologi reproduksi dan juga beliau memiliki visi yang sangat ke depan dan beliau sangat membimbing kami di divisi di mana dalam ketegasan beliau juga sangat care terhadap pasien dan juga seorang yang idealis. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Gunawan, panggilan beliau, mengenai masalah ingin punya anak, masalah ingin punya anak, apakah infertil? Dan saya rasa ini adalah salah satu topik yang cukup menarik untuk Bapak Ibu, karena permasalahan pengen punya anak ini atau permasalahan ingin punya anak ini adalah salah satu permasalahan yang sering kita temui dalam keseharian kita, terutama di permasalahan di bidang endokrinologi reproduksi di obstetrik dan ginekologi. Selamat pagi, Dr. Gunawan. Selamat pagi. Terima kasih dok untuk kesempatannya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih dok. Iya. Nah, kita mau jelasin sama penonton atau viewer dari podcast kita dok. Podcast kita nih ngobrol di Cafe Subur. Nah, kita akan berbicara mengenai masalah ingin punya anak, apakah infertil dok? Gitu. Nah, sebenarnya dok, coba boleh dijelaskan dok, infertilitas itu apa sih dok sebenarnya dok? Sebetulnya istilah infertil itu sudah ditinggalkan ya sekarang. Soalnya tidak ada yang tidak bisa saat ini. Mengapa? Karena in itu artinya tidak bisa atau tidak. Nah, fertil adalah kesuburan. Jadi bukan masalah tidak bisa subur, tetapi adalah sekarang istilahnya adalah subfertil. Jadi kesuburan yang berkurang. Ini kesuburan yang berkurang ini sebetulnya bisa diobati, bisa ditangani dengan pengobatan maupun dengan metode-metode assisted reproduksi teknologi atau dengan teknologi berbantu untuk reproduksi. Ya. Oke. Penyebabnya apa dok? Pasangan itu bisa memiliki keadaan subfertil. Nah, ini kadang menjadi suatu vonis. Iya. Nah, penyebabnya itu di awam apa artinya divonis salah satu pasangan saja. Sebetulnya penyebabnya itu adalah pasangan itu. Jadi dari pihak suami maupun pihak istri. Nah, ini dua-duanya harus berkontribusi sebetulnya. Jadi ada bukan hanya satu faktor yang menyebabkan kesulitan hamil, tetapi adalah faktor yang bersama, ya, multifaktor itu yang harus kita cari. Oke, berarti kita mesti cari dari pasangan bukan cuma sendiri-sendiri ya dok ya, berarti Ya. berdua ya, bapaknya dan istrinya, Ya. suami dan istrinya ya dok ya. Oke. Nah, gimana dok kita tahu caranya kita tahu pasangan ini apa sih yang salah atau apa sih yang perlu kita perbaiki itu gimana caranya dok? Ya, yang pertama faktor psikologis dahulu ya. Faktor psikologis pasangan ini sangat penting juga. Penyebab kesulitan hamil 60% bahkan lebih itu ada penyebabnya dari faktor psikologis pasangan. Nah, ini harus diperbaiki di awal. Yang kedua, faktor fisik maupun faktor fungsional dari kesuburan dari pihak suami maupun pihak istri kita harus gali.
metode yang kita pakai adalah pemeriksaan dasar infertilitas. Nah, pemeriksaan dasar infertilitas ini menggali bagaimana faktor dari suami, kemudian dari faktor dari istri. Baik, jadi perlu pemeriksaan dasar infertilitas. Tapi cukup menarik yang tadi dokter sampaikan mengenai psikologis dari pasangan. Gimana tuh dok penjelasannya dok, psikologis dari pasangan dok? Secara ini ada yang namanya sistem reproduksi kita ini diatur oleh suatu aksis dari mulai pusat pikiran, kemudian pusat hormon, hormon perangsangnya, kemudian sampai ke organ reproduksi kita. Pusat pikiran tuh maksudnya otak begitu dok? Iya. Baik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bapak ibu berpikir bahwa oh ini kan cuman urusannya organ reproduksi aja begitu? Iya. Salah dok ya, berarti karena sebenarnya itu adanya di dalam badan kita dan tadi dokter bilang di pusatnya dari otak. Iya. Baik. Namanya psikoneurohormon. Wah, cukup menarik dok. Gimana tuh dok? Boleh lanjut lagi dok ceritanya dok. Nah, psikoneurohormon ini mengganggu fungsinya, fungsi reproduksi. Ya, fungsi reproduksi ini bisa diawali dengan misalnya stres. Oke. Atau ada rasa minder dan sebagainya, kemudian ada ketidakharmonisan. Nah, itu mengganggu pusat reproduksi. Oke, jadi kalau bapak ibu tidak harmonis, ada banyak masalah ribut-ribut gitu dok ya. Itu juga bisa mengganggu masalah pengen punya anak. Bisa. Padahal kadang-kadang masalah pengen punya anak jadi bikin ribut-ribut nih dok. Iya betul gitu. Jadi suatu saling berhubungan. Baik. Nah, jadi memang secara kalau dokter Gunawan sampaikan, kita harus berpikir secara holistik begitu dok ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, tadi kan dokter sempat sampaikan mengenai pemeriksaan infertilitas dasar. Iya. Atau kalau kadang kita sering dengar juga basic fertility workup ya dok ya? Iya betul. Itu boleh dijelaskan dok, apa sih itu dok? Nah, istilah pemeriksaan dasar infertilitas ini pertama kali oleh bapaknya Dr. Kanadi ya, Prof. Sudraji yang dulu menangani bayi tabung pertama di Indonesia. Nah ini dia membuat suatu pemeriksaan bagaimana menggali faktor sperma ya yang paling utama itu. Soalnya penyebab dari faktor suami atau faktor sperma itu hampir 50%. Baik, jadi faktor suami periksa sperma ya dok? Iya betul. Baik. Yang kedua kita gali faktor dari istri. Faktor dari istri tadi mulai dari psikologisnya, kemudian aksisnya, ya mulai dari pusat hormonnya kita gali apakah ada pengaruhnya ke reproduksi, kemudian dari anatominya, apakah anatominya juga terganggu atau tidak. Ya misalnya bagaimana pertemuan antara sperma dan telur itu bisa bertemu atau tidak. Nah itu ada hambatan-hambatan, mulai dari saat hubungan, kemudian faktor dari mulut rahimnya, kemudian faktor dari rahimnya, dan faktor dari saluran telurnya. Itu dari faktor anatomi. Kemudian dari faktor fungsional, apakah ini ada gangguan metabolik atau tidak. Kemudian ada gangguan hormon, bisa dari pusat hormonnya ada hambatan atau tidak. Nah ini dari faktor fungsionalnya. Nah dari faktor metabolik sendiri bisa mengganggu proses siklus reproduksinya, ya. Oke. Baik. Berarti satu-satu kita bahas ya dok. Mungkin mengenai faktor struktur tadi ya dok ya? Iya. Bagaimana sel telur dan sperma itu harus bertemu ya dok? Iya, bisa bertemu atau tidak. Baik, itu pemeriksaannya apa dok yang dikerjakan? Ya, pertama secara anatominya ya. Anatomi itu bentuk ya dok ya? Bentuk, iya anatomi ya. Mulai dari mulut rahimnya. Oke. Misalnya ada faktor yang menghambat, misalnya ada polip, ada infeksi, kemudian naik ke atas ke rongga rahimnya. Baik. Apakah ada yang menghambat, misalnya mengapa oleh tumor jinak, miom ya dok? Atau ada polip yang besar, atau ada
gangguan fungsional di dinding endometriumnya, juga terjadi penebalan, yang atau ada radang di endometrium, rongga rahimnya, di rongga rahim, bisa, peradangan di rongga rahim. ya, Baik. bisa pernah infeksi yang kronis, bisa menyebabkan dinding rahimnya pun terganggu. Kemudian saluran telurnya. Saluran telur ya dok, atau biasanya mungkin Bapak Ibu sering dengar tuba ya dok ya, Ya, tuba faktor Falopi. ya. Ya. Nah, saluran telur ini harus dilihat dia patensinya atau ada hambatan atau tidak. Baik, baik. Jadi tadi faktor-faktor struktural yang bisa, atau faktor anatomi atau bentuk yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu dalam usaha untuk memiliki keturunan atau anak. Iya. Tapi juga tadi dokter sempat sampaikan mengenai faktor-faktor metabolik dok. Iya. Nah maksudnya apa nih dok kalau faktor metabolik dok? Saat ini penyakit metabolik, terutama yang adanya resistensi insulin, itu menyebabkan perkembangan dari siklus hormonnya terganggu. Jadi dia ada hambatan dari pusat reproduksi, ada ketidakseimbangan di mana pusat follicle stimulating hormonnya lebih rendah dibanding dengan hormon yang memproduksi hormon androgen. Nah, hormon androgen ini terhambat meningkat karena adanya resistensi insulin. Resistensi insulin. Kalau kita bicara resistensi insulin ini mungkin Bapak Ibu sering dengar soal ini dok. Diabetes mellitus atau kencing manis ya dok ya? Sama apa beda dok? Oh beda. Ya, jadi sebelum menjadi diabetes mellitus, dia terjadi resistensi insulin dulu. Resistensi insulin. Apa baik. bedanya antara resistensi insulin dengan diabetes adalah di kadar insulinnya. Nah, pertama kalau resistensi insulin, pankreas masih memproduksi hormon insulin ya, malah berlebih. Tetapi dia bekerjanya terjadi gangguan di reseptornya. Jadi hormon insulinnya tinggi, tetapi tidak mengaktifkan sel untuk menguptake glukosa ke dalam sel. Baik, itu yang disebut dengan bedanya dengan resistensi diabetes. insulin ya dok ya. Ya, ini resistensi insulin ini pertama pankreas memproduksi insulin berlebih, tetapi terjadi resistensi di perifernya. Kemudian kalau lama-lama pankreas akan terjadi memproduksinya pun akan kurang. Jadi terjadi kerusakan di pankreas. Nah ini produksi pankreas akan berkurang. Nah itu yang namanya diabetes. Jadi kebutuhan hormon insulinnya dengan produksinya terjadi defisit. Baik, jadi resistensi insulin ini salah satu keadaan metabolik sebelum jadi diabetes mellitus begitu dok? Iya betul. Oke. Nah ini mungkin kalau kita tinggal di kota besar seperti Jakarta, mungkin banyak dok kasus-kasus seperti ini dok? Iya. Penyebabnya tadi mungkin lifestyle-nya yang kurang bagus, ya gaya hidupnya. Pertama dietnya terlalu tinggi makannya, glukosa, terlalu tinggi karbohidrat. Sedangkan ini akan menyebabkan produksi insulin berlebih. Produksi insulin yang berlebih ini nanti malah negatif terhadap reproduksi. Baik. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sering mikir nih, kalau misalnya makan tuh nggak berpengaruh sama masalah kesehatan reproduksi atau urusan pengen punya anak ini, dok. Padahal ini sangat berpengaruh ya, dok ya? Iya. Sebetulnya diet itu atau makan itu harus seimbang ya. Baik. Antara pemakaian dan pemasukan. Misalnya tadi lifestyle. Lifestyle artinya kalau makannya kalorinya masuknya banyak, tentu harus diimbangi dengan olahraga yang cukup. Baik. Supaya membakar kalori yang masuk. Jadi yang kalori yang dipakai dengan kalori yang dari makanan itu harus seimbang. Baik. Kalau kalori yang masuk melebihi yang dikeluarkan atau yang dipakai, tentu itu akan
terjadi kelebihan. Nah, kelebihan ini akan dirubah menjadi disimpan di tubuh menjadi lemak. Nah, lemak yang disimpan ini terutama yang di perut, yang namanya kita sebut penumpukan lemak di perut, ada penumpukan lemak di sentral. Nah, kita sebut sebagai obesitas sentral. Obesitas sentral. Menarik. Kalau pengeluarannya gimana, Dok? Tadi kan dokter bilang pemasukannya dengan makan harus dijaga, pemasukannya, makannya. Dikeluarkan kan kita dengan aktivitas kerja. Terus apa lagi, Dok? Olahraga. Olahraga. Ya. Oke. Ini juga mungkin Bapak Ibu baru ngeh nih, ternyata makan dan olahraga, gaya hidup berpengaruh terhadap masalah pengen punya anak ya, Dok ya? Iya, betul. Menarik, Dok, nih ya, Dok ya. Padahal kita ngomongin soal masalah pengen punya anak, tapi kita sampai berbicara juga mengenai lifestyle atau gaya hidup. Tadi dokter sampaikan mengenai makan dan juga mengenai olahraga, di mana itu cukup penting menurut Dr. Gunawan sebagai salah satu pencetus atau pembuat masalah ingin punya anak, gitu ya, Dok ya. Baik. Nah, Dok, kira-kira apa yang perlu dikerjakan setelah kita melakukan basic fertility walk-up tadi, Dok? Kan udah kita kerjakan nih, tadi dokter sarankan untuk basic fertility walk-up untuk mencari penyebabnya. Kemudian kita juga tadi dokter sempat sampaikan juga sarankan untuk mencari faktor-faktor misalnya psikologis, metabolik yang bisa mengganggu. Setelah kita tahu apa yang kita lihat ini, Dok, apa yang bisa kita kerjakan untuk strateginya, Dok, untuk punya anaknya, Dok? Ya, yang pertama untuk psikologis ya tadi ya ventilasi. Nah, kemudian untuk masalah anatomi mungkin bisa diperbaiki, apakah dengan operasi atau dengan pengobatan. Kalau ada infeksi kita terapi dengan yang sesuai dengan antibiotik atau anti jamur dan sebagainya. Kemudian kalau ada sudah merusak anatomi, tentu harus direkonstruksi ya. Misalnya ada miom dan sebagainya, harus kita rekonstruksi supaya anatominya kembali normal fungsionalnya. Kemudian ada saluran telur yang tersumbat, itu bisa diperbaiki dengan bedah mikro atau dengan laparoskopi. Kalau ada kista yang mengganggu, secara teoritis mengganggu perkembangan telurnya atau mengganggu fertilisasinya, mungkin itu harus kita perbaiki juga. Baik. Nah, ini menarik ya. Jadi pertama yang strategi yang dikerjakan adalah perbaikan dulu ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, karena sering juga Bapak Ibu atau kita sering dengar, Dok, bahwa salah satu usahanya bayi tabung begitu atau inseminasi. Padahal perbaikan ini bisa dikerjakan dulu harusnya, Dok ya. Gimana, Dok, menurut pendapat dokter? Ya, kita mengacu ke perkumpulan dari reproduksi. Ada hal-hal yang memang harus dikerjakan secara evidence based. Misalnya apakah harus operasi dulu atau bisa langsung program bayi tabung. Baik. Nah, secara evidence based itu ada pilihannya memang ya. Untuk yang diperbaiki hasilnya lebih baik atau tanpa diperbaiki hasilnya diperbaiki dengan tidak diperbaiki hasilnya sama ada. Baik. Jadi, contohnya endometriosis, ada kista endometriosis diameternya masih kurang dari 5 cm, tidak mengganggu fungsional yang lainnya, fungsional reproduksinya, kemudian tidak mengganggu anatomi, mungkin dengan teknologi reproduksi berbantu hasilnya akan sama, bisa ya, itu cara evidence based medicine. Jadi ada pilihan. Baik, berarti tergantung kembali lagi tergantung kasusnya ya, Dok? Iya, betul. Apa strategi yang kita pilih harus tergantung kasusnya. Iya. Untuk tahu kasusnya kita harus mengerjakan basic fertility walk-up dulu. Iya, betul. Baik, Dok. Nah, berarti memang kalau Bapak Ibu sedang usaha untuk pengen punya anak, ingin punya anak, atau program untuk ingin punya anak, sebaiknya periksa dulu ya, Dok ya. Kita cekkan basic fertility walk-up dulu. Iya. Karena belum tentu juga perlu sampai dengan bayi tabung, tapi setidaknya ada strategi-strategi yang bisa kita kerjakan. Iya. Baik, Dok. Baik, Dok. Tadi dokter sempat sebut tentang endometriosis nih, Dok.
Nah, ini cukup menarik, Dok. Boleh disampaikan, Dok, kira-kira ini kan endometriosis salah satu penyakit yang berhubungan dengan masalah ingin punya anak. Ya, Permasalahan apa-apa aja, Dok, penyakit yang bisa berhubungan? Tadi dokter sempat sebutkan polip, mioma, itu mungkin berhubungan. Kemudian infeksi mungkin juga berhubungan. Dokter sebutkan juga endometriosis. Apalagi, Dok, penyakit yang mungkin berhubungan, Dok? paling sering ada infeksi klamidia ya. Infeksi klamidia. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan dan sebagainya, mungkin disarankan pemberian anti klamidia. Baik, baik. Jadi kalau endometriosis ini apa yang perlu Bapak Ibu tahu, Dok, tentang endometriosis? Endometriosis sebetulnya mudah dideteksi ya. Pertama yang mungkin sudah mengganggu reproduksi yaitu kalau dia pada saat haid terjadi gejala nyeri. Nyeri haid ya, Dok? Ya? Yang kita sebut dysmenor, jadi nyeri haid. Baik, kita berlanjut ke tentang layanan fertilitas nih, Dok. Ya, layanan fertilitas. Kan sekarang kita tahu banyak rumah sakit atau pelayanan yang memberikan layanan fertilitas gitu. Nah, Kartika Fertility Center kan salah satunya ya, Dok, ya? Iya. Di mana di Kartika Fertility Center ini kita bisa melakukan tindakan atau pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis tadi seperti dokter sampaikan bahwa dari basic fertility workup bisa kita kerjakan sampai dengan teknologi reproduksi berbantu ya, Dok, ya? Betul. Nah, sebagai salah satu perintis layanan unggulan ini, Dok, di mana dokter ditugaskan waktu itu sebagai pejuangnya begitu, Dok, waktu pas awal didirikan dari Kartika Fertility Center ini. Sebenarnya apa sih, Dok, yang menjadi semangatnya dokter? Sebetulnya bukan pejuang ya, tetapi kebutuhan sebetulnya. Baik. Kita melihat bahwa dengan perbaikan anatomi, kemudian pengobatan, hasil dari reproduksi itu keberhasilan kehamilan tentu ada secara statistik berbeda ya. Misalnya dengan program hubungan biasa, dengan inseminasi, itu paling tinggi keberhasilan kehamilan hanya 5-15% aja. Nah, tentu kita butuh suatu teknologi karena kita butuh ya. Kemudian pasangan yang ingin anak pun butuh. Kita dikejar-kejar dengan usia ibu ya. Usia ibu makin di atas 35 tahun fungsi reproduksi akan sangat menurun. Nah, ini butuh teknologi yang mempercepat proses reproduksinya bisa dibantu. Nah, itu dengan program bayi tabung, nah kita butuh untuk mempercepat hal itu dan meningkatkan angka kehamilan. Kalau kita bandingkan, kalau inseminasi aja yang teknologinya sangat sederhana, itu hanya meningkatkan sampai 15% saja. Sedangkan dengan bayi tabung kita bisa tergantung usia bisa 20% sampai dengan 60% kita bisa tingkatkan. Baik, jadi memang waktu itu dokter ditugaskan di Kartika Fertility Center untuk menjawab, berarti ya, Dok, ya, menjawab kebutuhan di mana banyak pasangan yang berusaha untuk memiliki keturunan dan Kartika Fertility Center membantu gitu, untuk menjawab kebutuhan pasangan dalam usaha memiliki keturunan ya, Dok. Iya, betul. Baik, baik. Kira-kira, Dok, untuk Bapak Ibu yang melihat podcast atau siniar ngobrol di Cafe Subur kita ini, ada masukan atau tips dan trik, Dok, untuk membuat Bapak Ibu lebih semangat atau apa yang dari pengalaman dokter yang menarik gitu? Ya, yang paling penting adalah insight. Insight. Nah, menarik nih, Dok, insight. Insight itu sadar bahwa kalau kita udah lebih dari 1 tahun,
menikah, terus belum hamil juga. Nah, insight kita harus sadar ini ada masalah ini, ya. Nah, harus diperiksakan dahulu. Atau 6 bulan setelah menikah kok dengan hubungan teratur, kemudian tanpa kontrasepsi dan tidak ada masalah yang lain-lain, kok belum hamil juga. Tentu ini ya minimal kita konsultasi dulu. Jangan sampai terlambat. Kalau di atas umur 35 itu fungsi reproduksi udah menurun. Ya apalagi udah 40 tahun lebih. Nah, biasanya takut ketahuan penyakitnya, nggak usah takut. Insightnya, kalau insightnya bagus, artinya sadar, wah ini saya harus minta pertolongan untuk dicarikan apakah ada gangguan di reproduksinya atau tidak. Sangat menarik ya dari Dr. Gunawan untuk Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk memiliki keturunan. Insight, sadar kapan perlu melakukan pemeriksaan, dan sadar juga ya dok, kapan perlu strategi-strategi untuk usaha memiliki keturunan. Gitu. Mungkin ada pengalaman yang boleh di-sharing dok dengan kami, dengan Bapak Ibu juga. Ada pengalaman yang menarik dok? Salah satu pengalaman yang menarik selama membantu pasangan untuk memiliki keturunan di Fertility Center, Kartika Fertility Center RSPAD Gatot Subroto. Ya, yang menarik itu kalau saya diundang ulang tahun yang dari hasil anaknya itu dari hasil bayi tabung. Wah, gitu ya dok. Kita masih ada hubungan ini. Bahkan kalau saya ulang tahun pun diucapkan ulang tahun oleh anak tersebut. Jadi memang relation atau hubungan antara dokter pasien itu bukan cuma berhenti pas pelayanan ya dok, tapi berlanjut terus. Apalagi ini adalah anak-anak yang bisa dibantu menjadi rezekinya Bapak Ibu dari layanan Fertility Center, begitu ya dok? Iya betul. Baik, terima kasih banyak Dr. Gunawan untuk sharing dan ilmu yang diberikan, pengetahuan juga untuk Bapak Ibu dan saya. Saya rasa Dr. Gunawan, kita selalu berdoa supaya Dr. Gunawan selalu sehat dan sukses terus, dan juga pelayanan unggulan Fertility Center, Kartika Fertility Center Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto semakin maju dari hari ke hari ya dok. Iya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian ngobrol di Cafe Subur bersama dengan layanan unggulan Kartika Fertility Center Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat menarik di ngobrol di Cafe Subur bersama Dr. Gunawan. Nah, Bapak Ibu silakan kalau memang ada permasalahan ingin punya anak, ingat tadi Dr. Gunawan sempat sampaikan, insight, sadar kapan harus memeriksakan diri dan kapan harus mencari strategi untuk berusaha mendapatkan keturunan. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Bersyukur. Syukur.